Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Aris Channel. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heroes sebelumnya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan inilah Heroes 2020 episode 3 dan 4. Ketika setelah bertanding melawan Wenfa di episode sebelumnya, kakak Hua Yanjia yang bernama Yuan Dong memarahi Wenfa karena telah membuat gaduh. Tapi tiba-tiba Zheng Zheng berteriak memanggil gurunya dan segera mengajaknya pergi. Lalu Zheng Zheng memberitahu gurunya bahwa Wang Wu telah ditangkap oleh orang barat karena telah membuat gaduh di sebuah gereja dan sekarang dia sedang diikat oleh orang barat. Zheng Zheng sendiri dikasih tahu oleh salah satu temannya yang ada di sana. Setelah itu ia segera mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Beijing menyelamatkan Wang Wu. Akan tetapi sang ayah yang bernama Hu Endi beserta Yuan Dong sang kakak mencegahnya. Lalu Hu Yanjia bersujud dan terus memohon pada orang tuanya untuk diperbolehkan pergi menyelamatkan saudara sesumpahnya itu. Tapi itu pun tak dihiraukan oleh orang tuanya. Justru kakak dan ayahnya memberi pelajaran pada dirinya agar segera pulang melanjutkan pernikahannya. Hingga akhirnya Hua Yanjia mengancam untuk bunuh diri jika tetap disuruh pulang. Lalu dengan terpaksa sang ayah mengizinkannya untuk pergi. Sementara itu ayah dan kakaknya pulang untuk meminta maaf pada besannya atas kejadian ini. Singkat cerita, mereka pun tiba di Beijing. Terlihat banyak tentara dan orang barat menjaga tempat itu. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam. Lalu mereka melihat sebuah papan pengumuman bahwasannya di sana terdapat berita yang mengatakan Wang Wu telah tewas dipenggal. Kemudian mereka pergi ke tempat di mana kepala Wang Wu digantung. Setelah sampai di sana, mereka langsung memberi penghormatan pada mayat Wang Wu. Mereka pun berencana untuk mengambil kepala Wang Wu supaya bisa dikuburkan dengan layak. Akan tetapi mereka mendapat hadangan dari para tentara dan juga Yingxi. 自讨苦吃，带着一伙不法之歹人将王武围在了元顺，这才消了气。议和会议连一条狗都不如，放肆！你的死期到了，动手！ Untungnya ada tentara Jepang sedang lewat bersama paman Wenfa yang bernama Nong Jisun. Di sini Nong Jisun bekerja sebagai penerjemah orang Jepang dan dia juga pemimpin Partai Revolusi. Tuan Nong menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Akan tetapi sebelum pergi, Hua Yanjia memperingatkan pada Yingxi bahwa nanti malam ia akan datang mengambil kepala Wang Wu. Singkat cerita, setelah sampai di kos-kosan, mereka semua bertanya pada Wenfa, siapa sebenarnya orang yang telah menyelamatkan mereka. Wenfa pun menjawabnya bahwa dia adalah paman kandungnya. Mendengar hal itu, Hua Yanjia menyuruh Wenfa untuk mengantarkannya ke tempat tinggal Nong Jisun. 好，带我去见他，我当面向他道谢。 Beberapa saat setelah tiba di kediaman Nong Jisun, tak sengaja Hua Yanjia mendengar pembicaraan kelompok revolusi yang dipimpin oleh Nong Jisun
sedang mengadakan sebuah rapat untuk mengambil kepala Wang Wu di malam hari. Dan ternyata tujuan mereka pun sama. Setelah itu Huo Yanjia mendekati mereka. Lalu Nong Jingsun mengatakan bahwa sebelum meninggal Wang Wu masih mengakui bahwa Huo Yanjia adalah saudaranya. Mendengar hal itu, Huo Yanjia merasa sangat senang. Di malam harinya mereka mulai melaksanakan rencananya untuk mengambil kepala Wang Wu. Mereka membagi timnya untuk memecah belah musuh terlebih dahulu. Di regu pertama yang dipimpin Nong Jingsun ditugaskan untuk memancing regu penembak agar keluar dari sana. Lalu tim kedua dipimpin oleh Zhen Zeng dengan memakai baju Huo Yanjia. Ditugaskan untuk memancing Yingxi keluar dari sarang. Sementara Huo Yanjia bertugas untuk mengambil kepala Wang Wu. Akan tetapi, Yingxi menyadari tindakan Huo Yanjia dan segera mencegahnya. Mereka pun akhirnya bertarung. Dan Huo Yanjia berhasil membawa pergi kepala Wang Wu. Keesokan harinya, Huo Yanjia, Nong Jingsun, dan lainnya melaksanakan upacara pemakaman mayat Wang Wu. Setelah upacara pemakaman selesai, salah satu orang Nong Jingsun membawa pedang besar Wang Wu untuk diberikan pada Huo Yanjia sebagai tanda keberaniannya membawa kepala Wang Wu untuk dimakamkan bersama tubuhnya. Awalnya Huo Yanjia merasa tidak pantas untuk menerimanya. Lalu Nong Jingsun mengatakan bahwa Wang Wu tidak mempunyai saudara kecuali guru Huo. Dan jika dia tidak mau menerimanya, pedang itu akan usang dan berkarat. Kemudian Huo Yanjia pun menerimanya. Beberapa saat sebelum Huo Yanjia berpamitan, Nong Jingsun mengatakan bahwa Yingxi dan pengawalnya pergi ke Tianjin pagi tadi untuk menangkapnya. Ia pun memperingatkan pada Huo Yanjia agar tidak pulang dulu sebelum dinasti Qing digulingkan. Mendengar hal itu, Huo Yanjia langsung marah karena ia berniat untuk membantu negara, bukan malah menggulingkannya. Ia pun langsung pergi dan tidak mau melihat Nong Jingsun lagi. Ketika sampai di kudanya, ia pun menyuruh Wen Fa agar tidak ikut bersamanya dan menyuruhnya untuk pergi bersama pamannya. Akan tetapi Wen Fa tetap berlari mengejar gurunya hingga pada akhirnya gurunya menyuruh Gao Qi untuk menurunkannya dengan paksa. Gao Qi, 打他下去！活该！师父！ Beberapa saat setelah melanjutkan perjalanan, Huo Yanjia mengajak mereka pergi ke tembok besar terlebih dahulu. Di sana ia mengatakan pada murid-muridnya alasan kenapa dia mengusir Wen Fa. Karena ia tidak ingin melibatkan Wen Fa dalam urusan ini, karena ini terlalu bahaya untuk nyawanya. Di sana ia pun mengatakan hal yang sama pada murid-murid lainnya, agar melanjutkan kehidupan sewajarnya dan memulai bisnis mereka masing-masing. Akan tetapi murid-muridnya menolaknya. Mereka bahkan rela dipenjara agar bisa tetap merawat gurunya tersebut. 这次我回家，官府必会追究。师傅，大师兄说的对，我们都陪着您。对，你我从小一块长大。
Lalu Huo Yanjia mengatakan agar mereka tetap mematuhi kata-kata gurunya. Dan akhirnya murid-muridnya hanya bisa menangis melepas kepergian gurunya sendirian. Saat mau tiba di Tianjin, Huo Yanjia dihadang oleh kakaknya. Kakaknya bermaksud mau membujuk Huo Yanjia agar segera meninggalkan kota Tianjin lagi, karena Yingxi sudah mengepung rumah mereka. Yuandong menyuruhnya agar ia pergi ke Jiangsu untuk memperdalam ilmu bela dirinya. Yuandong pun memberikan uang untuk perjalanan ke Jiangsu. Melihat hal itu, Huo Yanjia lebih yakin bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di rumahnya. Dan benar saja, Yingxi dan pengawalnya sedang mengepung rumah mereka. Liu Daren. Di sana Huo Endi mengatakan bahwa putranya sedang tidak ada di rumah karena sebuah pekerjaan. Tapi Yingxi tak peduli dengan alasan itu. Ia mengatakan kalau anaknya tidak ada, ia akan menangkap Huo Endi. 说那个人蒙了面，你又怎么去？有啊，那天晚上你们4个都，给我拿下！若敢反抗，就得正法。 Tapi untungnya menantu yang belum sah keluar, mencoba melindungi Huo Yanjia dan para anggota keluarga Huo. Ia mengatakan bahwa pada tanggal dan waktu itu ia melaksanakan pernikahan di rumah ini, dan para warga pun melihatnya juga. Walaupun pada faktanya Huo Yanjia sedang mengambil kepala Wang Wu. Lalu ia pun mengatakan pada acara itu Huo Yanjia terlalu banyak minum dan akhirnya ia mabuk. Lalu malam pertama pun digantikan esok harinya. Jadi tidak mungkin Huo Yanjia pergi ke Beijing untuk bertarung dengannya. 元甲新婚，一直留在家里。吕大人，想干什么？还请吕大人尽快缉拿真凶，可是在刑场之上。不错。 Lalu pengawal lain yang bernama Tuan Liu dan merupakan teman Huo Endi mencoba menahan Yingxi agar mengurungkan niatnya untuk menyerang. Karena kalau diteruskan, berita penyerangan ini bisa sampai ke telinga Tuan Ronglu. Posisi mereka pun bisa bahaya. Kemudian Tuan Liu mengajak Yingxi dan para pengawalnya untuk pergi makan. Di sisi lain, Huo Yanjia diajak kakaknya pergi ke gudang untuk bersembunyi karena ayahnya belum mengizinkannya untuk pulang. Sementara itu, ayahnya mengucapkan terima kasih pada menantu yang belum sah karena telah menyelamatkan Huo Yanjia dan para anggota keluarga Huo. 的救文轶事，我当然要知道了。元甲能够冒险相送，彰显大丈夫本色。 对你又不让，幸好没让公公去，要不然今天。 Lalu di suatu ketika di malam hari, Huo Yanjia sedang tidur terlelap. Ia dikagetkan dengan suara langkah kaki yang berjalan mengendap-endap. Huo Yanjia pun langsung menendang salah satu dari mereka, dan ternyata mereka adalah murid-muridnya. Gaoqi pun mengatakan ia hampir tidak bisa bernapas terkena tendangan tadi. Lalu Gaoqi pun mengatakan bahwa Yingxi dan pasukannya pergi ke utara. Ia pun menambahkan bahwa mereka bisa pulang hari ini juga. Tapi Zhenzheng mencegahnya. Mereka semua lebih bagus sembunyi dulu sampai semua keadaan benar-benar stabil. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah mengamati Yingxi, Zhenzheng memberitahu gurunya bahwa Yingxi sedang kerepotan melayani orang barat dan tidak mungkin dia kembali ke Tianjin. Lalu mereka merencanakan untuk kembali ke rumahnya di malam harinya. Lalu malam pun tiba, mereka pun masuk ke rumah lewat pintu belakang. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang mengawasinya. Setelah berhasil masuk, Huo Yanjia segera mencari ibunya untuk minta maaf. Tapi tiba-tiba ayahnya menyerangnya. Kemudian ibunya pun keluar dan memohon agar ayahnya juga memaafkan Huo Yanjia.
Lalu sang ayah menyuruh Huo Yanjia menikahi Nona Wang terlebih dahulu, agar dia pun bisa memaafkannya. 没有为何不娶媳妇？是。那你和你媳妇儿一起为霍家添丁进口。 Setelah itu ibunya memanggil Yuan Dong dan istrinya agar segera mempersiapkan acara pernikahan di malam itu juga. Yuan Dong segera mengabari keluarga lainnya untuk bersiap-siap, termasuk mempelai wanita. 小姐，大喜！是二少奶奶大喜。 Nona Wang yang mendengar kabar itu sangat senang sekali. Ia pun segera berdandan dengan menggunakan skincare dan bedak termahal pada saat itu, agar ia terlihat cantik di depan Huo Yanjia. Acara pernikahan pun digelar di aula leluhur keluarga Huo. Istri Yuan Dong bertugas sebagai pemimpin acara. Lalu ia menyuruh para pengantin memberi hormat pada orang tua. 我是密宗拳第7代传人动手，宗拜高堂。深了，天就不拜了，夫妻对拜吧。 Tidak lama setelah itu, para pengawal masuk bergantian untuk melapor bahwa ada banyak tentara yang sedang menggedor pintu dan rumah mereka sedang dikepung. Lalu sang ayah menyuruh Huo Yanjia dan para muridnya untuk menjaga anak-anak dan perempuan kabur lewat pintu rahasia. Sedangkan ayah dan kakaknya beserta anggota keluarga Huo lainnya akan menghadapi Yingxi dan aliansinya. Dan film pun bersambung. Itulah tadi alur cerita film Heroes 2020 episode 3 dan 4. Jangan lupa menonton episode selanjutnya 5 dan 6. Sampai ketemu di video berikutnya.